Saudara-saudari, sahabat Rema yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengambil tema Gusti Boten Sare atau Tuhan Tidak Tidur dalam renungan Rema hari ini, Jumat 30 Januari 2026. Renungan ini diinspirasikan dari Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Dalam refleksi pengalaman hidup kita, mungkin kita pernah merasa hidup kita tidak berkembang dan tidak berguna. Pada saat 3 atau 4 bulan awal saya masuk seminari, saya pernah mengutarakan keinginan saya untuk keluar dari seminari pada pembimbing rohani saya. Alasannya, karena saya merasa diri saya tidak cukup berkembang di tempat ini, apalagi jika dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain yang jauh lebih berkembang dan terlihat jelas, entah itu dalam bermain musik, dalam olahraga, atau akademis. Tetapi waktu itu saya tidak segera langsung diizinkan pulang, melainkan diberi kesempatan 3 hari untuk merenungkan kembali panggilan saya. Waktu 3 hari itu menjadi kesempatan untuk saya melihat kembali bagaimana Tuhan menaruh benih panggilan awal dalam hidup saya dan bekerja menjaga panggilan saya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah seperti benih yang ditabur di tanah. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana benih itu tumbuh, bertunas, dan berbuah. Yang orang ketahui bahwa ketika tiba waktunya untuk menuai, maka orang itu akan menuainya. Artinya, yang diketahui dan dilakukan manusia, yakni menaburkan benih, merawat, dan memanennya saat buah itu sudah masak. Sementara proses pertumbuhan dan berbuah itu menjadi rahasia alam yang tidak diketahui manusia. Hal ini memperlihatkan bagaimana Tuhan yang selalu bekerja dan menyalurkan berkat-Nya dalam hidup kita. Dengan kata lain, Gusti Boten Sare. Banyak cara dan sarana yang bisa menjadi alat kebaikan Tuhan untuk hidup kita. Entah itu lewat komunitas, karya, maupun perutusan kita yang seringkali kita tidak mengerti. Sebagai manusia, mungkin kita akan cenderung menolak sarana yang tidak mengenakan yang Tuhan gunakan, seperti pengalaman kegagalan, kekecewaan, dan bahkan keputusasaan dalam pergulatan hidup kita. Pengalaman kegagalan seperti itu dapat membuat kita menjadi sedih, kecewa, dan merasa tidak berdaya. Kita akan lebih senang dan berbahagia menggunakan sarana keberhasilan dan kesuksesan hidup karena membuat hidup kita terasa bahagia dan menyenangkan. Tetapi Yesus yang kita imani bukan hanya Yesus yang bisa membuat mujizat, menyembuhkan orang sakit, mempergandakan roti, dan membangkitkan orang mati. Tetapi Yesus yang kita imani adalah Yesus yang bersedia untuk memanggu salib, menderita, wafat di salib, dan bangkit. Semoga sepanjang pergulatan hidup kita hari ini, yang mungkin terasa tidak menyenangkan dan mengecewakan, kita masih mampu menemukan dan merasakan kebaikan Tuhan, karena Ia terus bekerja dan tidak pernah berhenti menemani perjalanan hidup kita. Allah yang Maha Baik memberkati hidup kita sepanjang hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa
dalam program berikutnya.